Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu meniti asa di negeri Sakura bersama dengan Bang Jemi. Bang Jemi, sebenarnya apa saja sih yang harus kita perhatikan sebagai WNA ya? Untuk nantinya ke sana, sebagai persiapan untuk kita kerja, apa saja sih? Untuk visa kerja sendiri, yang pertama yang harus disiapin memang sebelum bisa berangkat, kamu harus punya sertifikasi SSW. Itu adalah spesifikasi specific skill worker. Jadi ada spesifik kerjanya tuh. Itu loh satu. Yang kedua ada N4 tadi. N4 tadi ya. Udah itu ya nanti di sananya sampai dapat job berangkat ya lebih ke kesehatan ya, jaga integritas aja, jangan sampai bikin masalah karena nanti bermasalah lembaganya juga bermasalah. Benar. Berarti memang selain karena pintar tadi ya, Yeah. sampai N4 jaga juga etika kita ya, karena kan Yeah. kita pendatang di sana ya. Yeah. Tapi untuk warga negara asing bisa nggak sih Bang netap di sana? Bisa banyak Bisa ya? malah. Salah satunya kalau mau menikah sama orang sana itu bisa. Dan banyak banget yang ya teman-teman sama murid saya juga yang udah pada nikah sama orang Jepang. Benefitnya apa sih Bang ketika kita sudah bekerja di Jepang itu? Benefitnya pertama keselamatan, jaminan itu lebih tinggi. Asuransinya semua diasuransiin gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita menjadi warga tetap sana, kata punya anak ini lahir di sana itu dapat kurang lebih 45 juta. Pindah warga negara berarti ya? Ya, tapi nggak pindah banget. Perasaan saya ada 2 waktu saya jadi konsultan travel, itu punya 2 warga negara itu masih bisa. Oh iya. Iya gitu. Itu kalau lahir anak kita di sana itu 45 juta tuh dapat kita. Kalau dirupiahin ya. Kalau dirupiahkan Dan ya. juga ada jaminan sampai dia gratis sekolah sampai umur 17 gitu dan lain. Itu lebih tinggi daripada kita yang di sini harus struggle buat bayar sekolah anak. Sampai mereka membiayakan ya, karena kan memang kasusnya sekarang Iya. tuh di Jepang tuh tingkat kelahirannya mereka kan rendah ya. Ren- Dan juga banyak rendah sekali. rumah-rumah yang mulai kosong ya Bang ya, sampai pemerintahnya tuh mau membiayai anak-anak yang mau sekolah. Pernah itu Bang? Iya benar sekali. Nah, karena lagi mau resesi keturunan gitu kan. Jadi orang di sana mikirnya males buat nikah, ngurusin punya anak itu suatu hal yang merepotkan. Dia lebih habis waktu di kerja. Kayak gitu. Karena mereka ngumpulin duit bla 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 sampai nanti masa tuanya itu ada yang ngurus. Bukan anak yang ngurus tapi ada itulah namanya perawat lansia atau kaigo gitu di tempat perawat. Lebih ke sana sih rata-rata. Makanya juga rumah yang banyak kosong itu rumah yang ya tidak ada keturunan, yang kedua tidak ada ahli waris dan dijual murah banget. Mulai dari 5 juta. Waduh 5 juta ya. Gaji kita aja dari 10 tadi kayaknya kalau yang magang ya. 10 Iya. juta ke atas, kalau yang kerja itu dari 18 juta ke atas. Sebulan udah dapat nih rumah satu. Iya. Tapi emang kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia datang ke sana itu, kalau dari kebudayaan mereka apa sih yang buat kita shock gitu Bang? Dan harus disesuaikan juga ya sama diri kita ketika tinggal di sana. Bikin shock pertama nggak ada agama sih ya. Agamanya sendiri juga ada sih, namanya Shinto. Cuman kebanyakan juga ateis kan, nggak mau agama, dan kultur seperti budaya seks dan lain-lain itu sudah sangat wajar gitu. Bagi kita mungkin yang Muslim itu untuk bisa sholat tuh susah. Masjid juga jarang banget, paling satu provinsi 2 atau 3 paling. Iya. Itu sih. Terus juga makanan. Semua banyak mengandung minyak babi, kulit babi, dan daging babi. Berarti benar-benar harus cari tempat ya yang halal ya. Iya, kalau nggak kita masak sendiri. Tapi untuk biaya hidup di sana besar nggak sih Bang? Tergantung sebenarnya. Kalau suka jajan ya sama aja sih sebenarnya di Indonesia ya gitu ya. Mau nge-mall terus ya mahal juga gitu. Kalau kita seperti standarnya kita belanja bahan di pasar, masak itu 3 juta 4 juta sebulan sih cukup. Iya. Berarti bukan cuman hanya misalnya kita datang ke sana untuk bekerja saja, tapi juga bisa meniti karir di sana ya Bang ya? Oh sangat banyak gitu. Apalagi dia sambil kuliah sambil kerja. Dan kuliahnya memang dibutuhin
Di sana ya bidang kerjanya bukan tanda kutip yang kerjanya lebih di lapangan, tapi kerjanya lebih di profesional seperti itu Mbak. Itu cepat banget. Ngambil S2 atau S3 itu kan banyak di Jepang. Ya. Berarti memang meskipun banyak trouble lagi di sana, tapi mereka tetap membuka ya peluang untuk warga negara asing yang memang pengen bekerja di negara mereka. Selalu, karena memang mereka kekurangan. Sampai saat ini saya ditelepon terus. Ini mana nih kandidatnya? Kandidatnya. Iya. Kita yang bingung. Kandidatnya belum ada. Saking sulitnya. Beda sama kita. Lokernya mana nih? Kandidatnya banyak banget. Bener. Kan kalau misalnya jangka waktu untuk visa magang itu 2-3 bulan ya, Bang ya? Apa itu? Untuk pendidikannya. Pendidikannya enggak. Kalau pendidikan rata-rata ya itu 4-6 bulan. Oh, 4-6 Rata-rata bulan ya. kalau visa magang. Magang. Kalau visa kerja? Visa kerja itu paling cepat 6-7 sampai 9 bulan rata-rata gitu ya. 9 bulanan lah. Kalau bisa dibawa itu orangnya expert ya memang. Tapi kalau untuk lebih lama lagi bisa Bang ya? Ternyata memang orang-orangnya ini susah untuk belajar, susah untuk menangkap sesuatu hal yang baru. Jadi sedikit lebih lama itu juga bisa ya? Bukan susah sebenarnya gini, susah itu bisa dicari solusi ya. Tapi kemalasan itu yang nggak bisa ada solusi apapun ya. Malas dan terlalu overthinking. Ya udah tahu dijalanin aja habis-habisan gitu. Kalau terlalu banyak overthinking, takut dan lain-lain, belum juga lulus sertifikasi udah takut nanti jobnya apa gini-gini ya. Terus PR nggak bikin, tugas apa-apa nggak belajar bahasa nggak diseriusin. Ya mau 3 tahun 5 tahun nggak punya sertifikasi, SSW dan N4 nggak bisa ikut visa kerja. Tapi kan di pendidikan abang itu kan ada PR-PR juga berarti ya? Oh banyak banget. PR-PR-nya kan banyak banget ya, saya sampai sharing sama teman saya tuh sampai setiap hari ada ya? Wajib. Setiap hari wajib ada. Kalau misalnya nggak dikerjain, ada sanksinya Bang? Banyak sanksinya, macam-macam sanksinya. Dan itu wajib diselesaikan juga. Besoknya nggak dibikin lagi ya double gitu sanksinya. Dan memang harus diselesaikan meskipun sudah numpuk banyak banget misalnya. Karena gini, ke Jepangnya bukan jalan-jalan kan, kerja. Ya ini salah satu belajar. Kita selesain tugas kerja yang dikasih gitu loh. Itu sudah membangun mental dari awal. Dan menangnya mungkin agak berbeda dari LPK atau lembaga lain, karena alhamdulillah saya praktisi benar di bisnis. Saya ajarkan ini anak-anak untuk berbisnis, mulai dari perizinan, mulai dari semua perusahaan atau bagaimana kamu bidang apa, kita ajarin bisnis ke mereka langsung. Bahkan sudah kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk bisa belajar saham. Dibayarin sama Bursa Efek Indonesia, dikasih makan, dikasih ilmu, itu luar biasa sama mereka. Dan itu kan biar mereka tahu ada namanya investasi bodong tuh di mana. Karena gini, supaya apa, uangnya itu bisa berputar di Indonesia. Kebanyakan kalau analisa saya dan beberapa tim itu 80% sampai 90% kebanyakan orang yang pulang dari Jepang belum jadi apa-apa. Karena tidak melek financial. Hanya tahu saya punya uang, terus mau pulang, saya mau jadi pengusaha, bikin. Bukan itu kalau mau jadi pengusaha, itu modal nomor 17. Tapi skillnya apa, experience-nya apa, pengalaman, relasimu apa, baru kembang. Modal mah kalau 3 itu punya, modal nyusul. Yang penting ada 3 poin itu aja gitu. Iya, gitu ya. Mereka mikir dengan adanya modal gampang sih buka usaha, ternyata enggak. Dan akhirnya 3-4 tahun lagi rata-rata kebanyakan berangkat ke Jepang lagi. Bahkan ada yang baru pulang habis uang itu ke Jepang lagi. Jadi begitu terus. Jadi habis waktu kita gitu. Jadi kan kalau memang dia mau hidup tinggal di sana ya oke, silakan. Tapi kalau kan tujuannya balik Indonesia, ini yang saya ajarkan ke anak-anak tekanannya. Waktu akhirnya yang nggak bisa mengolah uangnya dengan secara baik. Dengan namanya investasi tadi, IHSG dari harga saham gabungan, kita tahu kemana gitu uangnya. Oke, Bang Jimmy, mungkin ada tips-tipsnya nih Bang kepada teman-teman yang memang pengen belajar ya pendidikan untuk ke Jepang, tapi jangan sampai ketipu nih Bang. Siapa tahu ada juga yang pernah ketipu gitu kan. Iya, oke. Untuk teman-teman mungkin ada adik yang baru mau tamat sekolah kali ya, ada cita-cita mau kerja ke Jepang. Yang perlu diperhatikan adalah programnya, perizinannya itu harus jelas. Terus yang kedua, dari tingkat biaya. Biayanya itu apakah ada dana talangan atau tidak. Nah,
karena ada beberapa yang sudah sampai ke telinga saya 7 orang itu mau pindah dari lembaga lain pindah ke lembaga saya karena udah habis 30-an juta, udah 8 atau 9 bulan belum berangkat, dan itu posisi buat magang. Kasihan banget loh Mbak. Nah jadi kalau ada program-program yang memang lebih murah atau bisa jangan sampai jual-jual tanah, jual apa punya orang tua, itu nggak apa-apa, silakan gitu. Kalau memang sudah dapat jaminan kerja, itu sudah ada tanda-tanda kontrak, job, ada pembayaran, jangan langsung bayar full. Cari yang bisa separuh di Indonesia, separuhnya potong gaji gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Tips-tipsnya yang dicari. Dari untuk para pekerja yang pengen ke Jepang nanti apa saja yang harus perhatikan? Yang pertama dari kesehatan sih Mbak. Kalau memang matanya minus, ya sebenarnya agak susah. Ya tapi untuk visa kerja masih bisa ditoleransi kan gitu. Terus badan yang agak gedean, coba deh di fitkan lagi gitu ya. Iya, ternyata itu juga berpengaruh ya Bang? Sangat, karena dianggap malas. Kecuali dia owner atau apa ya, wajar lah karena terlalu sibuk sama makan, sama meeting kan juga sambil makan gitu. Tapi kalau buat pekerja, kamu udah kelihatan kayak gitu malas. Terus ketiga ya sikap sama mental. Hormat, jangan congkak, jangan itu ya, itu sih paling lebih attitude lah. Attitude-nya lebih dijaga ya. Iya wajib. Terima kasih Bang Jamie sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi Bang ya di lain waktu. Mungkin penutupnya Bang, gimana sih Bang? Ucapin sampai jumpa dalam bahasa Jepang ya. Ja, minasama, kyou made otsukaresama deshita. Apa tuh artinya? Aduh, semuanya sampai saat ini saya ucapin terima kasih dan terima kasih atas kerjasamanya. Oke, terima kasih Bang Jamie sudah bersama kami, dan juga semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bang ya. Oke, dan kita tutup dulu nih Bang. Pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa. Arigato ya Bang. Hai. Sayonara. 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 Sayonara.